Pertama, perkenalkan diri kamu. Perkenalan diri mulai dari nama, passion, pengalaman organisasi atau magang atau kerja yang paling menonjol, dan kelebihan yang kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mengikuti interview kerja hari ini. Nama saya Dwi Lintang Permadi atau biasa dipanggil Lintang, dan saya berdomisili di Yogyakarta sekarang. Saya adalah lulusan dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan IPK 3,74. Selain kuliah, saya juga membantu orang tua mengelola usaha kecil-kecilan. Saya juga memiliki pengalaman kerja di dealer motor listrik. Selain itu, saya memiliki ketertarikan di bidang programmer seperti web developer, berkuliah di bidang sistem informasi, berkesempatan untuk mempelajari lebih dalam di bidang programmer, di mana saya bertanggung jawab menyelesaikan pembuatan developer. Baik Mas, ceritakan tentang tugas yang sesuai dengan peminatanmu. Ceritakan aja salah satu final project secara singkat dan hal yang menariknya. Web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide. Secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah membangun sebuah website atau aplikasi dan memastikan performa website tetap optimal. Dan tanggung jawab tugas web developer adalah merancang logika website, membangun database, mendesain tampilan website, mengetes website, mencari dan memperbaiki celah keamanan pada website. Oke. Terus selanjutnya nih, mengapa kamu memilih topik tersebut dengan sebagai final project? Jelaskan apa yang membuatmu akhirnya milih topik tersebut. Karena ketertarikan saya kepada bidang web developer. Selain itu, web developer sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Di era globalisasi ini, prospek karir yang menjanjikan, sulit tergantikan oleh robot, kontribusi langsung di dunia digital, bisa bekerja jarak jauh, bisa juga bekerja secara freelance, dan juga di bidang IT akan terus berkembang, membuat saya memilih web developer sebagai topik final project. Baik, apa saja yang kamu lakukan selama magang, organisasi atau kepanitiaan? Jika memiliki pengalaman tersebut, coba ceritain apa saja tugas-tugas yang kamu lakukan, kemudian skill apa aja yang kamu tingkatkan, dan apa saja yang kamu dapatkan selama magang, organisasi atau kepanitiaan. Selama magang, saya banyak mendapatkan pengalaman baru, seperti pengalaman bekerja di lapangan, menambah pengetahuan saya tentang pemasaran sebuah produk masih baru. Contohnya seperti motor listrik ini. Ketika kerja, saya juga mendapat relasi atau teman, menghadapi berbagai macam sifat konsumen saat melayani customer, menambah keberanian saya berbicara di khalayak banyak, dan melatih public speaking menjadi lebih baik. Baik, kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang, organisasi gitu atau kepanitiaan? Kalau punya pengalaman tersebut ya ceritakan dengan sistematis. Ketika saya bekerja, saya harus profesional. Bahkan ketika suasana hati sedang tidak baik, menggabungkan beberapa karakter manusia yang berbeda menjadi satu tim. Apa saja aktivitasmu selama kuliah? Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Jika memiliki pengalaman di organisasi, ceritakan dengan sistematis ya. Selama kuliah offline, saya berfokus terhadap perkuliahan saya karena tugas yang diberikan lumayan banyak. Kesulitan yang saya hadapi ketika saya berusaha melawan rasa malas pada diri saya. Oke, baik. Ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi kampus. Tolong diceritakan dengan sistematis, Mas. Pengalaman organisasi saya kuliah tentu banyak sekali manfaat serta keresahannya. Tetapi saya di sini tidak mengikuti organisasi dalam kampus, kebanyakan malah di luar kampus. Kenapa?
Saat itu saya masih berpikir organisasi dalam kampus saya terlalu dikuasai oleh satu partai yang menurut saya akan susah bekerja sama jika pada dasarnya saja sudah berkelompok seperti itu. Tapi di luar itu saya tetap mendapat kesan pengalaman organisasi di luar kampus. Contohnya saya telah mengikuti organisasi kampus nasional. Ya, saya dulu bergabung di salah satu organisasi nasional di bawah yayasan yang cukup terkenal. Di sini saya banyak berproses dari yang awalnya tidak tahu, jadi tahu dan paham tentang penyampaian sebuah proyek, komunikasi dan berbahasa yang baik. Baik, menurutmu nih, apa kelebihan dan kekurangan emasnya? Kelebihan saya dapat bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, berkomunikasi dengan baik, dan mampu bekerja dengan tim. Kekurangan saya, berbicara di depan umum membuat saya gugup. Meskipun saya tidak perlu banyak berbicara di depan umum dalam peran saya sebagai web designer atau developing, saya merasa bahwa public speaking itu penting, terutama ketika saya menyampaikan pendapat saya selama rapat. Akan tetapi saya sudah banyak belajar dan mengikuti organisasi, jadi saya sudah mulai menghilangkan rasa gugup saya itu. Apa pencapaian terbesar dalam hidup Mas? Pencapaian profesional terbesar saya adalah menyelesaikan gelar sarjana saya dalam 4 tahun dengan IPK 3,74. Saya tidak memiliki dukungan keuangan dari orang tua dan keluarga, dan saya harus bekerja full time dan mengimbangi waktu kuliah dan bekerja. Membangun kebiasaan yang baik dan tetap fokus pada tujuan saya. Saya bangga dengan pencapaian ini dan saya merasa bahwa apa yang saya pelajari akan memberikan saya keuntungan pada kedepannya. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depannya? Saya ingin bekerja dengan sesuai passion saya, bisa membahagiakan orang tua saya, menjadi manusia jauh lebih baik lagi, dan menikah. Oke Mas, selanjutnya nih, apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan ini? Dan kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada perusahaan? Bisa dari keahlian yang kamu miliki atau keterampilan yang kamu miliki. Apabila saya keterima di perusahaan ini, nanti saya akan beradaptasi terkait dengan tugas-tugas yang diberikan bersama tim dan tujuan untuk mempelajari job desk saya di lapangan nanti. Setelah saya beradaptasi dengan tugas-tugas saya, maka saya akan mencoba evaluasi hal-hal apa saja yang perlu saya kembangkan lagi atau diperbaiki agar dapat menambah value perusahaan. Setelah tahu apa yang saya perbaiki, maka saya akan membuat perencanaan strategi dengan tim agar dapat memperbaiki yang berkelanjutan sehingga bisa mencapai target seperti yang diharapkan. Jika kamu diterima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang kamu harapkan? Sebelumnya saya telah melakukan riset kisaran gaji untuk posisi yang saya akan lamar ini dalam perusahaan-perusahaan tertentu dapat memberikan gaji sejumlah minimal UMK. Melihat kompetensi yang saya miliki, saya mengajukan kompensasi di range 6 juta hingga 10 juta. Semoga Bapak berkenan mempertimbangkannya. Terima kasih Pak.